Solusi pelacakan armada multifungsi Vialon support sektor pertambangan. PT Punik Solusi Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis visibility dan secure data movement sejak tahun 2010. Dengan berbagai teknologi telematik yang dimilikinya, PT Punik Solusi Indonesia berupaya memenuhi impian semua pelaku usaha dan industri di tanah air dengan menawarkan solusi terintegrasi. Salah satu solusi yang ditawarkan PSI adalah pelacakan armada dengan sistem GPS Vialon. Vialon sendiri adalah platform dengan sistem manajemen armada multifungsi dan conditioning system berdasarkan sistem pelacakan GPS untuk melacak aset bergerak dan tidak bergerak. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar internasional, solusi pelacakan armada GPS Vialon telah memasuki pasar internasional di 130 lebih negara. Hadir dengan solusi terintegrasi, Vialon telah memperkuat pasarnya di tanah air melalui kemitraannya dengan PT Punik Solusi Indonesia sejak tahun 2011 dan telah merambah ke berbagai sektor usaha, termasuk di dalamnya sektor pertambangan dan logistik. Dalam kurun waktu 10 tahun di bisnis mobility dan secure data movement, PT Punik Solusi Indonesia telah berhasil meraih penghargaan Gurtams Silver Partner 2021. Seperti apa sepak terjang dan perkembangan bisnis visibility dan secure data movement PT Punik Solusi Indonesia di sektor pertambangan dan logistik? Ikuti perbincangan Indonesia Tire Magazine dengan Zaka Lesmana Tarigan, Technical Sales Support PT Punik Solusi Indonesia. Sekarang ini kan perkembangan penetrasi teknologi digital Indonesia ini kan hampir menyebar seluruh tanah air sekarang ya. Betul. Dengan dibangunnya berbagai teknologi komunikasi. Nah, kira-kira PT Solusi Punik Solusi Indonesia melihat perkembangan teknologi digital di Indonesia seperti apa sebenarnya, Mas? Untuk di Phoenix sebenarnya kita sangat senang dengan apa yang memang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya perkembangan spesifik pada masa pandemi. Jadi kita mulai 2020 itu kita secara teknologi bukan malah menurun tapi malah meningkat karena memang dipicu oleh kondisi yang memang memaksa orang-orang untuk bergeser dari ke dunia digital. Dari sisi teknologi pengembangannya juga kita kan mulai ada kesadaran bahwa teknologi ini sangat diperlukan khususnya untuk pelaku industri, apalagi untuk logistik atau pabrik atau siapapun yang bergerak di industri yang memang digeser oleh ya banyak sebutannya mungkin di digital transformation ya. Nah itu kan juga akhirnya sadar setelah pemanfaatan teknologi, setelah orang-orangnya kita nggak bisa datang ke kantor, nggak bisa ke pabrik, dan di situ kita sadar bahwa perkembangan teknologi ini harus dipicu dan bersyukurnya Indonesia itu sangat adaptif dengan teknologi itu, apalagi sekarang juga sudah banyak sistem yang masuk dan banyak teknologi yang sudah dimasukkan dan juga hampir semua lini perusahaan industri mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, transportasi sampai manufacturing itu juga sudah berkembang. Nah, di Phoenix sendiri kita karena memang visinya adalah membentuk dan membantu customer, pelanggan kita untuk memang di awalnya kita sudah untuk membantu transformasi mereka ke digital dan menggunakan teknologi untuk mendapatkan value lebih. Itu kita juga sangat selaras dengan apa yang kita jadikan visi misi di awal pembentukan Phoenix. Selain itu ya kita juga bersyukur sambutan baik untuk apa yang kita hadirkan di pasar, juga mendapat apresiasi dari industri, dari pelanggan, dan saat ini kita sedang ada beberapa proyek yang kita kembangkan bersama pelanggan untuk khususnya di pemanfaatan teknologi dan IoT. Nah, kira-kira mungkin bisa Mas Zaka bisa beri gambaran kira-kira bagaimana sih pertumbuhan Phoenix Indonesia ini? Di Phoenix sendiri kita dalam 3 tahun terakhir kita berkembang cukup besar ya Pak. Jadi mulai dari 2019 itu kita hitungan saja sekitar 5.000 unit. Saat ini kita sudah hampir 12.000 unit. Itu perangkat yang terkoneksi dengan sistemnya kita. Dan saat ini kita punya hampir 100 customer
di Indonesia saja, dan kita juga sudah expand beberapa tahun terakhir. Kita juga punya uh, pelanggan di luar juga, termasuk di Brunei, di Filipina. Itu yang kita lakukan dari 2018. Kemudian kita tahun 2019 itu di Jordania, dan 2020-2021 itu kita ada pekerjaan di Arab Saudi. Jadi teknologi yang kita kembangkan di sini juga akhirnya bisa dipakai di tempat lain, jadi nggak hanya di Indonesia. Dan saat ini teknologi kita dipakai, memang saat ini mayoritas masih di industri logistik dan pertambangan. Jadi pertumbuhan kita juga cukup baik di area pertambangan khususnya. Kemudian juga untuk di logistik kita juga mulai masuk, karena dulunya kita agak kurang dilihat oleh customer karena harga jual kita lumayan tinggi. Tapi setelah teknologi kita berkembang, kemudian juga mereka lihat value-nya lebih baik, sekarang kita mulai menggeser di customer yang dulunya hanya minta yang hal dasar yang dia bisa dapat dari pasar retail. Saat ini kita geser dengan lebih ke value added yang kita sediakan. Jadi perkembangannya sekitar 3 tahun terakhir ya memang cukup besar lah. Tim kita juga berkembang mulai dari 5 orang, saat ini kita punya 15 orang. Kita punya tim support sendiri juga, kita punya tim engineer, kita punya tim teknisi, sampai kita juga punya support marketing dan development. Gitu, Pak. Nah, kalau dari sektor pertambangan sendiri kira-kira gimana, Mas? Maksudnya kira-kira seberapa besar sebenarnya permintaan atau minat dari sektor pertambangan untuk terkait dengan teknologi, dan mungkin bisa dijelaskan secara rinci kira-kira teknologi apa yang paling banyak dibutuhkan dari sektor pertambangan ini? Oke. Untuk pertambangan saat ini yang kita banyak dorong adalah pemanfaatan di sisi IoT, yang memang kita paling dominan adalah untuk manajemen armada. Dan di sini kita tidak hanya bicara masalah track and trace. Jadi selama ini kan berpikir untuk GPS tracking hanya untuk mengetahui di mana dia jalan, kemana dia berjalan, histori seperti apa. Nah, yang saat ini kita kembangkan itu adalah sistem kita untuk menjadi pembantu untuk optimalisasi aset di mereka, termasuk kendaraannya. Jadi dari sisi yang tadi track and trace kita geser bahwa ini yang kita siapkan adalah memberi value pada mereka untuk menjadi pembantu untuk proses optimalisasi di operasinya mereka. Jadi mulai dari kita bantu untuk mantau si konsumsi bahan bakar, yang kita bisa lihat progresnya rata-rata seperti apa hariannya, mereka bisa lihat konsumsinya itu apakah efisien, bisa dihitung juga untuk penggunaan kendaraan yang dibutuhkan pada satu area pada waktu tertentu. Kemudian juga kita kembangkan sistem untuk kita sebutnya movable part. Jadi alat-alat yang kita bisa tracing selama dia bergerak, misalnya seperti ban. Nah, ban ini kita bisa kita track mulai dia dari dipasang itu 0 km sampai berapa penggunaan maksimalnya kita bisa track, dan kita bisa trace dia pindahnya kemana aja. Karena kadang-kadang kan perusahaan tuh satu ban dia dipindah-pindah ke kendaraan lain, atau dia geser ke satu kendaraan sebelah kanan, misalnya di awal dipasang ke sebelah kiri. Nah, itu kan kadang-kadang mereka tidak hitung, karena mereka hanya hitung odometernya, padahal penggunaan ban tadi sudah geser pada tempat-tempat berbeda. Ini kita bisa tracing juga. Kemudian kita juga kembangkan dari sisi maintenance. Maintenance ini kita bisa mulai dari penjadwalan maintenance rutin seperti penggantian oli, pengecekan kondisi mesin, kelistrikan, sampai yang lain-lainnya kita bisa jadwal rutin. Dan itu kita juga bisa bantu untuk sisi biayanya. Jadi mereka sudah akan tahu berapa sih biaya yang akan dikeluarkan saat mau maintenance yang rutin, kemudian mau maintenance apa saja yang harus dilakukan, apa yang sudah kelewat, dan itu bisa disesuaikan dengan jadwalnya kendaraan. Jadi bisa lebih optimal saat mereka mau pakai si kendaraannya. Oke. Selanjutnya kita juga ada yang terbaru, kita sediakan teknologi, kita sebutnya remote area monitoring system. Jadi kita tidak tergantung pada sinyal. Kalau selama ini kan kita pakainya GSM ya Pak. GSM kan kita tergantung sama sinyal provider telco. Jadi
harus ada tower, harus ada GSM areanya, sedangkan di area tambang itu kan di remote area ya yang tidak ada sinyal, kadang-kadang susah untuk dapat jangkauan. Nah di kita itu sediakan teknologi bahwa kita bisa tetap dapat informasi tentang kendaraan tapi pakai wifi. Karena sekarang kan wifi sudah umum digunakan di tambang, khususnya di kantor. Karena kan mereka juga perlu data untuk ngirim data laporan, terkoneksi ke laptop, ke komputer di site. Nah itu kita bisa expand dan bisa dihubungkan langsung ke kendaraan. Jadi kendaraan ngirim data tuh tidak via internet dari telco, tapi dari wifi-nya mereka internal, dan itu juga terbukti menghemat pengeluaran mereka untuk si konsumsi datanya yang dari telco tadi. Itu juga sih kita sediakan. Berarti perkembangan pertumbuhan yang terakhir ini yang remote management system tadi itu Mas? Remote area management system. Iya. Nah sekarang kira-kira animo dari sektor pertambangan sendiri di mana Mas setelah Phoenix memperkenalkan teknologi ini? Saat ini sih karena Phoenix kita bertindak sebagai distributor juga, jadi kita punya beberapa partner yang juga bekerja sama dengan kita menjual ke customer-nya. Kita juga ada yang direct langsung customer. Animonya sih dalam 1 tahun terakhir, khususnya 2021 itu pertumbuhan kita lumayan cepat ya Pak. Jadi kita mulai dari di November saja kita jual 1000 koneksi, jadi 1000 device di November saja untuk satu tambang di Sulawesi. Kemudian ada beberapa yang sedang berjalan juga, dan itu dari customer, dari industri sendiri menyambut sangat baik karena memang ini solusi yang mereka butuhkan. Karena yang tadi dengan tambang dengan kondisi mungkin di dalam hutan atau daerah yang nggak dapat sinyal, dan mereka selama ini susah untuk mendapatkan informasi real time kendaraan seperti apa, itu kita sudah sediakan sekarang. Dan dengan sistem kita yang lengkap tadi, mulai dari pelacakan kendaraannya sampai histori pelaporan sampai ke sensor dan perawatan ke maintenance, kita juga sudah handle. Jadi ini semua mereka bisa dapatkan di tempat di mana aja mereka butuhkan. Jadi tidak harus menunggu telco bangun tower dulu, nggak harus menunggu siapa masuk dulu, kita bisa langsung kerjakan dengan deployment time yang mungkin kurang dari 2 minggu ya, lebih cepat untuk itu. Nah, berdasarkan testimoni yang pernah Phoenix dengar selama ini, kira-kira sebenarnya teknologi ini arahnya kemana sebenarnya? Apakah ke safety atau efisiensi atau apa gitu Mas? Kalau saat ini sih, kalau untuk safety sudah jelas, karena memang awalnya sistem yang kita buat itu untuk safety, khususnya untuk menjaga aset. Karena kan awalnya tuh mereka untuk tidak hilang asetnya, karena kan pencurian di awal itu kan sangat besar. Tapi sekarang karena pabrikan juga sudah masukin untuk itu, kemudian juga sistem keamanan itu lebih bagus, kita lebih arahkan ke sisi optimalisasi proses manajemen mereka. Jadi operasi mereka misalnya untuk tambang, mereka bisa dapat, ini tadi yang saya jelaskan, mereka bisa dapat hitungan bahwa unit yang mereka butuhkan itu hanya sekian banyak untuk satu waktu. Jadi tidak ada lagi over capacity. Jadi misalnya mereka hanya butuh 50 unit untuk satu area, tidak perlu sediakan mobil lebih dari 100 misalnya, karena itu masih banyak kejadian sekarang. Jadi sisi itu, dan nantinya itu akan juga mendorong ke arah efisiensi tentunya. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah teknologi ini bisa maksudnya menghitung kira-kira misalnya ada satu area gitu, bisa dihitung berapa kira-kira fleet atau armada dibutuhkan gitu? Itu bisa. Nanti kan kita juga terhubung dengan sistemnya operasi mereka. Untuk tambang kan mereka sudah punya planningnya. Nah planning kan sudah akan dihitung rate-nya berapa kendaraannya, dan kita juga bisa kasih rate kendaraan yang akan tersedia berapa. Jadi mereka bisa langsung hitung nih, nah detail dengan kapasitas kendaraannya berapa, kemudian supportnya berapa, konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan berapa dengan data yang kita pasang di sensornya. Jadi itu bisa langsung terhubung semuanya dan bisa langsung dapat hitungan optimalnya mereka operasi berapa banyak. Itu kita bantu di situ Pak. Nah kira-kira target kedepannya gimana Mas khusus untuk sektor mining ini? Untuk mining kita saat ini sedang mengembangkan beberapa produk, karena kita juga ada kebutuhan dari pelanggan khusus untuk tambang ya.
Jadi tidak hanya di sisi kendaraannya saja, tapi mungkin peralatan lainnya itu yang kita akan kembangkan, dan kita berharap semuanya akan menjadi integrated system, dan nanti juga akan membantu customer untuk bisa beroperasi lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, dan dengan menggunakan yang target value-nya mereka dapatkan juga. Jadi tidak hanya, karena kadang-kadang kan yang mindset yang dulu IT atau teknologi dianggap sebagai pengeluaran, jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Tapi akhirnya saat ini kita karena sudah terbuka dengan dunia digital, bahwa yang kita sediakan ini teknologi yang membantu mereka dan akan menjadi nilai yang akan mereka bisa dapatkan lagi. Karena tadi tentunya dengan operasional lebih optimal, dengan lebih efisien juga, dan nanti lebih maksimal juga pengguna asetnya, itu juga akan menjadi nilai khusus bagi perusahaan. Apalagi untuk safety-nya juga akan didukung di situ juga. Nah, strategi yang dilakukan oleh Phoenix supaya maksudnya sekarang ini kan kontraktor tambang itu ada ribuan nih Mas. Iya. Nah, apakah itu menjadi target dari Phoenix Solutions? Nah, dari sekian itu kira-kira berapa target yang mau diikuti oleh Phoenix? Kalau saat ini sih kita optimis, setidaknya kita bisa penetrate sampai 20% pelanggan untuk tahun ini, karena memang kita targetkan ke sana. Kemudian juga dari segi strategi kita saat ini mengembangkan tim untuk development. Jadi kita punya tim development mulai dari teknisi, engineer, instrumen, sampai ke IT development-nya. Kemudian kita juga sedang siapkan tim untuk support customer, dan nanti akan ada manajemen support juga untuk customer yang membutuhkan informasi lebih detail atau lebih ke arah customized solution. Itu kita juga sedang siapkan. Jadi dari situ kita bisa memberikan value maksimal kepada customer, kita bisa memberikan sesuatu yang beda dengan yang ada di pasaran. Jadi tidak hanya teknologi yang lama yang track and trace tadi saya jelasin, tapi lebih ke arah value yang bisa dimaksimalkan dari sisi asetnya customer.